Tapi sebelumnya izin kami perkenankan sahabat-sahabat fillah, kita sambut ya Masya Allah nih ada Bunda Siti Zulaikah yang akan berbagi kisah, berbagi ilmu, berbagi pengalamannya terkait dengan perjalanan ketika beliau ini sungguh-sungguh rindu dengan Baitullah. Allah manggil, Allah mampukan, Allah mudahkan dengan cara ajaib. Maka yuk kita sambut bersama-sama sahabat filah kita Bunda Siti Zulaikah untuk sharing berbagi pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Zulaikah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofi dan sahabat semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bunda Siti Zulaikah malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh Bunda untuk izin memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semua yang ada di grup ini. Bunda ini namanya, terus kemudian dari mana gitu ya. Terus kemudian mendapatkan ini ya Masya Allah. Salah satu panggilan dari Allah yang sangat luar biasa ini. Bagaimana kisahnya, langkah-langkah apa nih, tips, trik, ataupun ya apa saja yang sudah diamalkan oleh Bunda Siti Zulaikha sehingga Allah ringankan dengan cara ajaib ini. Silakan Bunda Siti Zulaikha untuk disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya belum begitu mampu ya saya bicara di sini, tapi insya Allah demi sharing, demi siar kita, insya Allah saya akan berbagi apa yang saya amalkan pada kesempatan malam ini. Pertama ya, saya itu mengikuti seminar Habit Magnet Rezeki pada bulan Oktober, dan pada bulan November saya ikut THMR, dan di situ ada sesi Garbutala ya. Sesi Garbutala itu saya waktu itu memang ujian berat saya, yaitu semua warga saya itu tidak sehat ya, termasuk ibu saya dan suami itu memang tidak sehat. Jadi pertama yang saya ingin Garbutala itu ibu saya ya, yang saat itu memang sudah sakit lama, dan alhamdulillah pada waktu itu saya mendapati ayat surat Ar-Rahman ya, surat Ar-Rahman ayat 49 sampai 50. Babi ayat ala irabkuma tukadiban fihima ainani tasrian. Yang waktu itu dijelaskan oleh Ustadz bahwa Bunda harusnya bersyukur karena di situ ada dua jalan ke surga, yaitu Bunda berbakti pada orang tua dan pada suami. Kata itu selalu saya pegang ya sampai sekarang, dan memang saat itu sangat menggetarkan hati saya ya. Untuk itu sejak saat itu pulang dari PHMR itu saya langsung setiap saya sholat itu saya ingin sekali itu membahagiakan orang tua dan bakti pada suami. Setelah itu saya ingin sekali, satu permintaan saya itu Allah mengampuni semua dosa-dosa saya, karena menyadari banyak sekali dosa-dosa saya. Mungkin dulu saya kadang merasa agak sombong karena mungkin bisa merawat orang tua atau gimana. Kadang ya agak merasa tinggi gitu. Akhirnya saya sadar waktu itu saya benar-benar saya pengen bertobat, mohon ampun pada Allah. Itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah sejak itu hati menjadi tenang ya, tidak kemerungsung gitu, enggak. Dan untuk amalan yang saya lakukan itu setelah dapat ilmu magnet rezeki itu sedikit-sedikit ya, apa yang saya ingat selalu saya amalkan. Itu yang pertama yaitu disiplin kata. Tiap hari saya kan
karena di toko ya, di rumah ada toko, saya menjaga toko itu. Saya selalu disiplin kata, bertemu dengan orang, bertemu dengan pelanggan, itu saya selalu disiplin kata. Terus selalu pagi itu LOP tentang rezeki. Setiap hari saya di status WA itu tadi, Bismillah, Alhamdulillah, hari ini saya sehat, kuat, semangat, bermanfaat, mudah urusan, rezeki on dari arah manapun, bermanfaat buat diri, keluarga, dan sesama itu. Tiap hari saya selalu LOP begitu di status WA. Masya Setiap Allah. hari. Allah. Bahkan sebenarnya itu sebelum sebelum saya kenal ilmu rezeki ya sudah mengenal, cuman belum mendalami ya, karena sebenarnya sudah sejak 2023 saya beli buku tapi nggak paham-paham. Akhirnya setelah ikut seminar sama Ustadz itu baru paham gitu. Masya Terus Allah. selanjutnya saya selalu berpikir positif. Jadi saat ini pun saya selalu berpikir baik sangka pada Allah. Jadi saya itu hampir gimana ya, nggak berani eh, nggak berani mikir yang jelek gitu. Jadi saya tentang nanti dapatnya saya mungkin kadang nggak bagus itu Bismillah, itu mungkin ujian dari Allah dan siap jalani saya gitu terus. Intinya Masya setiap orang melakukan apapun itu Bismillah, Allah ngasih yang terbaik ke saya gitu. Terus selanjutnya eh, saya selalu berusaha merawat terumbu karang. Pertama itu ya orang tua, memang orang tua itu saya dahulukan, kebetulan dari suami terutama itu sangat mendukung. Jadi untuk nafkah eh, bapak ibu itu memang saya ya yang nanggung, saudara juga juga menanggung, maksudnya yang utama gitu. Sampai kadang pas waktu itu toko itu pun nggak seramai biasanya, itu saya selalu mendahulukan yang penting untuk orang tua. Bismillah, nanti besok dapatnya berapa, yang penting bisa buka toko lagi gitu. Itu selalu saya disibelikan gitu. Di samping tiap hari infak subuh ya, infak subuh itu walaupun nggak banyak saya bagi-bagi, saya selalu ini untuk anak saya, untuk orang tua, untuk saya selalu doakan di kanceleng-kanceleng itu yang saya doakan. Selanjutnya untuk amalan ya, untuk amalan dzikir itu pertama eh, pagi itu setelah sholat subuh itu saya selalu baca dzikir al-maksurat sama surat al-waqiah. Insya Allah itu nggak pernah saya tinggalkan. Dan selanjutnya itu untuk ayat-ayat Garbutala, kan banyak, insya Allah setiap saya mau apa itu sekarang Garbutala Ustadz. Allah. Dan awal-awal memang Garbutala itu sangat sangat takut kadang, karena kalau dapat ayat yang apa artinya itu istilah medeni gitu ya agak takut. mau mau dari Butala itu kadang takut, tapi saya ingat Ustadz kan uh, gini, kalau dapat ayat yang nggak bagus itu di apa untuk introspeksi diri dicari ayat sifatnya, itu akhirnya saya praktekkan gitu. Walaupun kadang juga takut, oh ini berarti saya harus gini, walaupun kadang nggak mudeng Ustadz ini artinya apa, yang penting oh ini kayaknya apa ayat sifatnya saya baca terus gitu, karena banyak jadi saya bacanya itu lima untuk ini, 5 kali terus saya ulang itu tiap hari gitu. Terus untuk sholat rawatib sunat-sunat itu insya Allah saya berusaha. Terus kalau malam itu jam 3 saya bangun, itu saya ya bismillah saya tahajud, terus sholat taubat itu sekarang hampir tiap hari. Awal-awal itu habis THMR itu malah sholat taubat saya catat kira-kira
berapa banyak orang yang saya sakiti walaupun tanpa sengaja atau enggak itu sampai puluhan sampai puluhan. Jadi saya cicil ya malam kadang siang salat taubat itu saya cicil. Terus sekarang kalau mau tidur itu saya ingat tadi saya melakukan kesalahan apa gitu, mau ke sholat taubat nanti malam gitu, sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, kadang kalau nyandak birrul walidain terus saya witir. Itu insya Allah saya berusaha kalau bisa bangun. Terus tentang kenapa saya bisa umroh, karena saya itu selalu mendahulukan orang tua itu ya. Saat itu ibu saya telepon gini, Duk, uang kaya aku ki apa gak iso tekan Mekah toh kayak gitu. Saya terus terang sebagai anak saya seperti itu saya madeg gitu. Ya Allah, terus ibu pengen ke sana, oh, Duk, aku pengen dongo gitu. Terus saat itu langsung nyauri, bisa Bu, Bismillah bisa lah, uangnya kangen di Allah Maha Kaya, aku pasti bisa saya gitu. Padahal waktu itu saya juga nggak tahu nanti dari mana, saya belum tahu Ustaz. Tapi Padahal saya sangat, izin Bunda, padahal saat itu kan Bunda juga sharing tuh masih ada amanah ya waktu ya, membangun rumah betul, kan dia kan Masya betul. Allah. Iya, saya habis sering ke Ustaz itu ada amanah 70 juta. Tapi saya eh, Bismillah karena orang tua kan membahagiakan orang tua itu kan termasuk jadi angel itu ya. Akhirnya saya dengan mantap dan yakin bisa Bu, Bismillah bisa. Lah uang dari mana nunduk? Oh Allah Maha Kaya ya nanti anu Allah nubu saya gitu. Terus akhirnya saya malam itu berdoa, saya menangis. Ya Allah, kalau memang ini jalan Engkau panggil hamba untuk sampai ke sana, ya Allah, mudahkanlah jalan hamba, ya Allah. Akhirnya saya garbutala, Ustadz, dan saat itu saya dapat ayat Asyukrub ayat 89, ya. Fastamsik biladi utiyaya ilaika innaka ala siratim mustaqim, yang artinya maka berpegang teguhlah pada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Saat itu saya terus menangis Ustaz dan teman-teman. Ya Allah, saya langsung menangis. Sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus, itu yang sangat saya getar ya, bergetar hati saya Ustaz. Dan saya Bismillah mantap, akhirnya saya terus pikirkan ayat itu setiap sholat, setiap tahajud, dan alhamdulillah kebetulan anak saya kan memang atlet ya yang difabel itu. Saya pernah cerita ke Ustadz, itu izin gini Bu, nanti saya mau ke Thailand tanding, tolong doakan ya saya dapat emas. Kalau dapat emas itu banyak 1 M gitu. Terus Allah. iya terus saya gitu. Iya Le, nek dapat emas nanti kita umroh ya Mbah, diajak saya gitu. Ya Bu, nggak apa-apa gitu anak saya tahu Ustaz. Akhirnya saya garbutala lagi. Saya garbutala lagi. Saya dapat ayat berapa saya lupa, tapi yang belakang itu inau kana adang syakuro. Yang artinya sungguhnya engkau hamba yang bersyukur. Itu akhirnya ya Allah, saya benar-benar dapat petunjuk gitu Ustaz. Akhirnya anak saya Le, ini setiap kamu mau latihan main kamu baca ini terus ya, saya gitu. Nah saya nggih Bu, ngoten. Akhirnya benar anak saya selalu pikirkan itu. Kebetulan juga anak saya biasanya nggak pernah kalau mau tanding itu ngebel, simbahnya itu satu yang ngebel Mbah, anu mau tanding nyuwun donga pengestune nggih Mbah gitu. Ini gitu. Dan alhamdulillah waktu di Thailand itu memang sudah pertolongan Allah ya. Eh, apa itu tadinya itu dipisah, jadi dipisah otomatis kan eh,
saingannya itu agak agak nggak banyak akhirnya karena kualifikasinya dipisah dan akhirnya pada waktu yang terakhir jam detik-detik terakhir itu alhamdulillah mencapai target dan alhamdulillah mengumumkan dapat emas. Waktu itu saya langsung sujud, langsung nangis di lapangan Thailand itu Ustadz. Allah. Baru kali ini aja dapat dapat emas karena sebelumnya biasanya dia dapat perak perunggu gitu. Terus saya memang bilang gini Le, nek cita-citamu itu bagus buat orang banyak, bukan buat diri kamu. Insya Allah Allah akan ijabah doa kita bersama Le, saya gitu. Dan alhamdulillah setelah di akhir Ramadan ya, itu sebelum bonus keluar saya sudah konsultasi Ustadz itu ya tentang uh, itu saya tanya, terus alhamdulillah saya ya terus berdoa sampai sekarang. Itu alhamdulillah akhir Ramadan cair dan setelah itu 1 bulan ini alhamdulillah sudah saya mengurus semua, ini yang pengalaman pribadi buat saya. Saya sendiri belum pernah umroh, saya langsung mengurusi sebagainya, saya daftar sendiri, ngurus paspor dan sebagainya 7 orang. Allah. Semua pengalaman berharga buat saya. Ya Allah. Dan Bismillah, ini sudah selesai, tinggal packing-packing. Nanti insya Allah tanggal 18, 17 dari sini berangkat. Nyuwun doa restu dari sahabat-sahabat semua, dan Ustaz Sofi, Bunda Fani juga. Mudah-mudahan kami sehat, lancar. Karena Bapak Ibu ini keadaannya memang harus pakai kursi roda dua-duanya, Ustaz. Jadi saya nanti bawa saya, suami, anak saya 2, satunya kakak saya sama Bapak Ibu. Jadi 7 orang. Semua memang yang biayai anak saya, Ustaz. Itu pengalaman dari saya. Jadi untuk sahabat-sahabat semua bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, asal kita itu yakin dengan kebesaran Allah, semua atas izin Allah, sehingga kita mendekatkan diri pada Allah, insya Allah semua akan dimampukan. Dan keajaiban-keajaiban yang maksudnya nggak besar, entah itu saya pengen apa, itu tahu-tahu ada yang ngeteri gitu. Itu bagus. Allah. Tapi penting itu sekarang hati itu tenang, nggak kemerungsung menghadapi apa itu, nggak emosian gitu loh Ustaz, nggak emosian gitu. Masya Allah. Itu dari saya yang bisa saya sampaikan Ustaz. Masya Dan Allah. teman-teman semua, mohon maaf baru pertama saya bicara di depan jadi bahasanya. Allah ya Karim, Masya Allah. Terima kasih Bunda Siti Zulaika atas sharing ilmunya dan juga berbagi di malam hari ini. Banyak ilmu yang bisa kita ambil ya teman-teman semuanya, sahabat Village. Ada Bunda Ria di langsung takbir yang luar biasa. Ini Bunda Ria ini, beliau ini malah juga pegiat ya Baitullah juga nih, Masya Allah. Dengan travel ya yang beliau ya bawa yang sangat luar biasa juga, Masya Allah. Nah sahabat-sahabat Village, sahabat Sugain Allah Subhanahu Wa Taala, apa nih yang bisa sahabat-sahabat wilayah tangkap nih secara insight-nya masing-masing yang didapat ya, Masya Allah. Dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan tekad Bunda Siti Zulaikah untuk birrul walidain, untuk membahagiakan kedua orang tuanya, di saat itu pula, Masya Allah, beliau justru mendapatkan, ya Masya Allah, pertolongan Allah lewat wasilah anak, ya. Lewat wasilah anak yang Masya Allah sangat luar biasa. Bahkan yang awalnya sedang kondisi minus itu ya, dengan kondisi ada amanah 70 juta, Allah hadirkan keajaiban. Allah limpahkan 1 miliar dengan cara ajaib. Masya Allah. Semoga Allah hadirkan keberkahan terbaik untuk Bunda Siti Zulaikah bersama dengan keluarga. Dijadikan safarnya nanti ke Tanah Suci ini. Ya Masya Allah. Allah jadikan mendapatkan 3M. Bukan hanya 1M ya. Kalau kemarin dapat 1M, nah besok dapatkan 3M. Apa itu? Yakni mabrur, makbul, dan dapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Bunda Siti Zulaikha atas sharingnya. Ya, Masya Allah.